Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman di kelas akuntansi berbasis komputer. Ya, hari ini kita masuk ke tatap virtual yang ketiga. Ya, ini adalah tampilan awal dari Accurate 5-nya. Oke, kita akan memulai membuat data perusahaan baru ya. Oke, kita buat di pilihan lokal, kemudian kita masukkan di sini, kita akan membuat sebuah berkas atau folder. Lalu kebetulan saya sudah membuat sebuah folder namanya Accurate 5, lalu saya akan buat di sini atas nama property_Dian. Oke, lalu saya create. Lalu kemudian saya oke. Baik, ditunggu ya teman-teman. Nah, seperti sebelumnya saya sudah memberikan file Excel kepada teman-teman. Nah, file Excel itulah yang nantinya akan teman-teman import ya di dalam salah satu langkah, yaitu dengan membuat data perusahaan pada namanya PT Data Prima. Sebentar sambil kita menunggu prosesnya ya. Baik. Di sini ada kata kunci dan nama pengguna. Silahkan teman-teman ketik saja untuk kata kuncinya, yaitu supervisor. Mau huruf besar atau kecil, ini bisa kita create. Lalu kita oke. Ya, ini adalah tampilan awalnya. Saya pilih di sini yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Kita lanjut. Lalu yang saya gunakan adalah persiapan apa yang Anda inginkan, yaitu persiapan mahir. Kemudian lanjut. Nah, di sini kita mulai ya dari langkah pertama. Jadi dalam membuat data perusahaan itu kita ada kurang lebih 19 langkah. Namun kita selesaikan untuk tatap muka ketiga ini adalah sampai dengan langkah di mana membuat COA PT Data Prima. Oke, kita lakukan di sini untuk mata uangnya namanya rupiah. Kemudian nilai tukarnya kita ketik 1, lalu negaranya adalah Indonesia. Untuk simbolnya kita tulis Rp gitu ya. Langkah pertama kita sudah selesai dengan menuliskan nama mata uangnya. Lanjut. Oke, untuk nama perusahaan baik. Kalau teman-teman lihat dari sisi tugasnya ya, teman-teman bisa lihat di sini ada informasi kaitannya dengan lampirannya ya, yaitu lampiran data nama perusahaan gitu ya. Kemudian di sini saya lampirkan juga adalah COA PT Data Prima di tahun 2020. Nah, data inilah yang ini ya, kita coba masukkan dulu di tampilan Accurate-nya. Oke, sebentar. Kita tuliskan di sini namanya begini ya, teman-teman. PT Data Prima. PT Data Prima. Kemudian alamatnya saya persingkat saja, yaitu Karawaci. Kemudian untuk tanggal mulainya, kita mulai tadi disampaikan yaitu untuk sebentar. Oh, supaya mudah di sini langsung kita ketik saja ya. Tanggal 30/11/2020 begitu ya. Kemudian untuk tahun fiskalnya kita letakkan di sini supaya sepertinya ada kekeliruan ya terkait dengan tahun fiskalnya, karena nanti terkait dengan tahun pajaknya di situ 2018. Jadi saya akan menulisnya di sini untuk mempermudah ya, itu 00 saja, atau dalam arti kata nanti dia akan ke record yaitu tahun 2020. Oke, baik. Kemudian
Untuk default periodnya ini udah otomatis by system teman-teman. Jadi tidak usah diubah. Jadi cukup yang diubah nama perusahaan, kemudian alamat, kemudian tanggal mulai tutup buku, lalu di sini tahun fiskal, kemudian lainnya sudah terisi secara otomatis. Ini maksudnya adalah default period bulan 8 tahun 2021. Kemudian default period mata uangnya ini sudah kita isi sebelumnya gitu. Baik, kita lanjut ke proses atau langkah berikutnya, yaitu kita memasukkan informasi pajak perusahaan. Nah, ini jadi data awal langkah satu kita tadi ya. Langkah 2 kita tadi itu secara otomatis akan masuk ke step berikutnya, yaitu mulai dari nama perusahaan dan alamat pajak. Kemudian kita akan masukkan yaitu nomor seri faktur pajaknya. Kita lihat di sini ya. Oh, di sini nomor seri faktur pajaknya ini bisa copy ya teman-teman. Sebentar saya ambil. Ya, ini no. Ya, seperti ini kita copy, Ctrl C, lalu kita pindahkan nomor seri faktur pajaknya. Kemudian kita masukkan lagi yaitu nomor NPWP-nya. Ya, saja. Lalu nomor pengukuhannya sama seperti nomor NPWP. Kemudian untuk tanggal pengukuhan. Untuk tanggal pengukuhan di sini pakai 24 Agustus 2018. Informasinya seperti itu. Kita tulis 2408/2018. Kemudian untuk kode cabangnya yaitu 08. Dan jenis usahanya perdagangan tas. Lalu berikutnya adalah kode KLUSPT-nya ini 52.000. Ya. Step ketiga atau langkah ketiga ini sudah kita isi ya, teman-teman. Kita bisa beranjak ke step berikutnya. Nah, pada langkah keempat ini, teman-teman diharapkan untuk bisa menghapus nama akun selain dari opening balance equity dan return earning. Oke, karena apa? Karena nanti sisanya nama-nama akun ini akan didapatkan setelah kita mengimpor data Excel-nya. Gitu ya. Oke, kita sekarang delete dulu ya. Dengan cara boleh teman-teman klik di bagian nomor akun lalu hapus. Lalu ada konfirmasi mau dihapus? Ya, silakan diokekan. Lalu oke, sehingga terhapus. Kita laksanakan semuanya ya. Ingat, yang tidak perlu dihapus yaitu 2 akun, yaitu opening balance equity dan return earning. Ya, oke, baik teman-teman. Hanya 2 yang tersisa, saatnya kita melakukan impor berkasnya, yaitu kita klik di sini ya, impor dari berkas. Kita klik. Oke, kemudian kita pilih ya, di sini ada berkas, kemudian ada folder. Nah, kita buka nih dari sisi folder ini. Kita cari. Nah, diingat bahwa mungkin kita menyimpannya dalam bentuk file type-nya Excel. Sudah jelas dia tidak akan ketemu ya. Nah, ini kita rubah dulu file type-nya menjadi data Excel. Nah, kemudian perlu diingat bahwa data Excel ini sebelumnya teman-teman sudah download ya. Jadi mempermudah gitu dan masukkan dalam satu folder supaya saat pencarian data Excel ini teman-teman lebih gampang dan mudah. Oke. Lalu kita masuk ke COA data PT Prima. Kita klik open. Nah, setelah itu ambil data. Oke teman-teman, proses ambil data sudah. Nah, sekarang supaya nomor akun, nama akun, tipe akun, dan saldo ini bisa didefinisikan di dalam kolom sini, teman-teman harus menghapus dulu satu baris ini. Ya,
kita hapus dulu ya teman-teman, diklik bagian nomor akun ya, kita klik kanan lalu hapus. Ada konfirmasi, kita jawab oke. Nah, setelah sudah, nah ini ya teman-teman, jadi nama kolom 1 tadi itu yang paling atas yang sudah kita hapus, dia akan otomatis muncul di kolom data sumber, sehingga mudah kita untuk bisa definisi kolomnya. Mari kita definisikan masing-masing kolomnya ya teman-teman. Oke. Kita klik di sini. Nomor akun, kita klik dengan nomor akun. Kemudian nama akun, kita klik juga dengan nama akun. Nah, lalu ada yang namanya tipe akun. Kita klik dengan tipe akun. Di dalam tipe akun, sebagaimana teman-teman mengetahui bahwa itu ada lagi diminta untuk mendefinisikan. Baik, sekarang kita definisikan ya. Untuk bank di sini kita definisikan dengan kas dan bank. Nah, pada poin ini mohon diperhatikan baik-baik dan dicermati jangan sampai ada kekeliruan dalam mendefinisikan dari data sumbernya. Karena apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam mendefinisikannya, teman-teman akan kesulitan pada saat langkah berikutnya, gitu ya. Baik, kita lanjut. Untuk other current asset, kita klik, yaitu aktiva lancar lainnya. Kemudian account receivable, yaitu adalah akun piutang. Lalu inventory itu adalah persediaan. Fixed asset adalah aktiva tetap. Kemudian accumulated adalah akumulasi penyusutan. Lalu ada other asset, ada aktiva lainnya. Kemudian account payable, yaitu akun hutang. Kemudian ada other current liability, yaitu hutang lancar lainnya. Lalu ada long term liability, hutang jangka panjang, equity atau ekuitas, income atau pendapatan, kemudian ada cost of sales, ini adalah harga pokok penjualan, kemudian ada expense, yaitu beban, lalu ada other income atau pendapatan lain, lalu ada other expense atau beban lain. Nah, kemudian setelah kita definisikan seluruh tipe akun ini, jangan lupa kita okekan. Ya, setelah itu kita akan mendefinisikan saldo. Saldo kita definisikan dengan saldo awal. Nah, setelah ini teman-teman bisa melakukan import data. Kita proses ya import datanya. Baik teman-teman, ini tandanya 61 data terimpor dan tidak ada yang gagal. Ini kita sudah berhasil ya. Kita okekan. Nah, ini adalah bentuk dari tampilan bahwa teman-teman sudah berhasil dalam melakukan impor data ya. Baik, ditunggu sebentar, saya akan coba proses berikutnya, yaitu adalah kita perlu melakukan beberapa penyesuaian gitu ya teman-teman, yaitu melakukan sebuah penyesuaian pada akun, sebentar ya, ini akun return earning atau laba ditahan. Karena dalam proses kita mengimpor tadi, ada data Excel kita yang menyebutkan laba ditahan. Karena pengertian dalam bahasa Inggris itu dalam akun return earning dan si laba ditahan ini adalah sama. Jadi perlu kita sesuaikan dan perlu kita hapus salah satunya. Baik, untuk laba ditahan,
Kita cari laba ditahan ini ya teman-teman. Nah, ini perlu kita hapus. Klik kanan, kemudian hapus. Ya, kemudian teman-teman yang perlu dilakukan adalah proses berikutnya untuk mengubah ya ini si return earning ini supaya namanya bisa menjadi laba ditahan. Kita klik ya di return earning. Boleh teman-teman klik kanan atau mungkin teman-teman ngelihat di atas ini juga ada pilihan untuk ubah, boleh. Jadi terserah ya teman-teman. Saya coba pakai yang ubah di atas aja, nggak apa-apa ya. Oke, tampilannya di sini adalah teman-teman diminta untuk merubah ya nomor akunnya serta nama akunnya menjadi laba ditahan. Oke, kita lakukan ubah dulu ya untuk nama akunnya menjadi 31001. Kemudian namanya kita ubah menjadi laba ditahan. Ya. Setelah itu, teman-teman silahkan klik OK. Ya, jadi kita lihat ya di kode akun 31. Nah, ini sudah berubah, tidak ada lagi judulnya return earning. Kemudian yang harus diperhatikan berikutnya adalah teman-teman harus di sini menjadikan akun defaultnya menjadi keduanya laba ditahan. Jadi teman-teman bisa klik di sini atau teman-teman bisa klik di poin ini atau teman-teman mau ketik di sini 31001 gitu ya. Lebih baik kita klik di sini di sebelah kanan. Kemudian teman-teman pilih saja untuk laba ditahannya. Kemudian yang di bawah untuk akun laba ditahannya juga harus dirubah ya, jadi laba ditahan. Jadi keduanya dalam keadaan dua-duanya dengan nama akun laba ditahan. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan? Langkah berikutnya adalah kita proses lanjut. Nah, baik. Untuk langkah kelima ini adalah untuk tatap muka di pertemuan 4 berikutnya. Nah, pertemuan ketiga ini kita cukupkan sampai dengan langkah keempat ini. Nah, silahkan teman-teman bisa mencoba ya dengan aplikasi Accurate yang sudah teman-teman miliki, Accurate 5 gitu ya. Nah, nanti saya minta adalah teman-teman bisa memberikan feedback berupa video cara teman-teman mendemonstrasikan dari langkah 1, 2, 3 sampai dengan 4 ini. Baik, itu saja pemaparan teori hari ini ya. Tutorial hari ini ya. Kalau teori kayaknya kurang pas ya. Lebih tepatnya saya mau memberikan tutorial bagaimana cara mengerjakan ya cara untuk membuat data perusahaan dari langkah 1 sampai dengan langkah 4. Itu saja dari saya, tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.